selamat datang lagi di V8 Channel yang pastinya bersama gua Ervin. Kali ini gua akan membuat sebuah konten horor lagi seperti yang kemarin. Sebelum kita masuk ke inti cerita horor tersebut, silahkan subscribe, like, komen, dan share juga video ini. Di sini gua akan menceritakan sebuah pengalaman dari misteri pendaki Gunung Lawu. Beberapa tahun yang lalu, saat masih banyak waktu yang luang, bisa dipastikan saat menjelang satu suro, saya selalu menghabiskan malam di puncak. Jikapun boleh berbangga diri, saya sudah menjejaki lebih dari 8 kali. Pertimbangannya, selain karena hal yang sifatnya pribadi, tentu saja pada malam satu suro bisa dipastikan juga puncak Lawu sangat ramai. Tentu saja tanpa mengesampingkan ramainya pendaki saat bergantian tahun atau malam menjelang perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Seperti biasanya, menjelang pergantian tahun baru Jawa, kami berencana untuk menghabiskan malam di puncak Lawu bersama dengan beberapa rekan yang memiliki hobi yang sama. Karena dominasi kami berbeda kota, jauh hari sebelum kami sudah janjian untuk ketemu di Cemoro Sewu. Singkat cerita, setelah semua sudah datang, tidak salah waktu itu ada 5 orang termasuk saya, karena satu teman saya yang lain berhalangan datang. Meski ganjil, kami tetap memutuskan naik meskipun mitos jika ganjil akan banyak hal kita niatnya bismillah saja dengan maksud yang baik. Insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jam menunjukkan pukul 15.30-an. Kami berlima memutuskan naik dengan pertimbangan sebelum tengah malam sudah sampai di puncak. Paling tidak selambat-lambatnya pukul 23.00 malam sudah sampai puncak. Seperti hal gunung-gunung yang lain, Gunung Lawu juga punya sabrek pantangan-pantangan yang harus kita patuhi. Saking sabreknya hingga banyak pendaki pemula yang urung naik karena grogi akan mitos yang ada di Gunung Lawu yang berketinggian 3.262 mdpl ini. Meski demikian, banyak pendaki yang mendapatkan jika Gunung Lawu adalah salah satu yang paling indah meski terbalut oleh kemistisannya. Hal ini sudah nampak pada pos 5 yang selalu ada sesajiannya. Sebelum saya lanjutkan cerita lebih jauh, mari kita kenali Gunung Lawu lebih dahulu. Gunung Lawu memiliki ketinggian 3.262 mdpl. Ini sudah cukup menggigil. Terlebih pada musim kemarau. Tentang letak Gunung Lawu berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Artinya, Gunung Lawu ini keberadaan seakan sebagai pembatas dua provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berbeda dengan gunung berapi yang kesohorannya itu tidak termasuk gunung yang aktif dan seringkali bergejolak, Gunung Lawu termasuk gunung yang ngoso atau istirahat. Artinya, Gunung Lawu sebenarnya gunung dalam kategori beberapa karena berapi, karena dalam catatan sejarahnya diperkirakan pernah meletus terakhir kali pada media 28 November 1885 yang kemudian tidak atau belum aktif hingga saat ini. Gunung Lawu memiliki 3 puncak. Yang pertama puncak Hargo Dalam, yang kedua Hargo Dumiling, dan Hargo Dumilah. Yang terakhir ini adalah puncak tertinggi. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Harga Dalam diyakini sebagai tempat pamungkasan Prabu Barhawijaya Pamungkas. Harga Dumingan diyakini sebagai tempat pamungkasaan Ki Sabdo Palon, dan Harga Dumilah merupakan tempat yang penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai ajang menjadi kemampuan oleh batin dan media baik. Demikian sekilas tentang Gunung Lawu. Sekarang kita kembali pada cerita mistisnya. Seperti pada gunung-gunung lainnya, percaya atau tidak ada larangan yang pastinya kita tidak boleh melanggar. Namun demikian, sebagian seorang pendaki atau penjelajah yang baik tentu akan menghormati itu semua. Serasional apapun pemikirannya, alam dengan segala keindahan dan kemisteriusannya dalam hal ini juga berlaku pada Gunung Lawu. Seperti misalnya, saat mendaki Gunung Lawu, ada pantangan yang tidak tertulis untuk tidak mengeluh apalagi mengeluarkan ucapan-ucapan yang bernada kotor atau kasar. Sejauh pengalaman, perasaan ini timbul di tengah perjalanan. Bisa saja karena efek kelelahan dan keinginan untuk lekas sampai puncak. Dan satu hal yang tak kalah pentingnya saat mendaki Gunung Lawu,
Jangan sesekali mengganggu burung jalak gading yang memang sering mengikuti para pendaki. Dalam cerita tutur, jalak gading ini adalah jelmaan salah satu penguasa Gunung Lawu. Dalam hal ini juga dialami salah satu teman saya saat di pintu masuk. Saat akan mulai pendakian, mereka dengan nada bercanda, dia menyuruh kami jalan duluan. Dengan entengnya mengatakan Lawu itu seperti rumah baginya. Hal ini sangat dimaklumi karena di antara kami yang lain, dia memang lebih sering naik Lawu dibandingkan kami. Begitupun sampai pos 1 berlimbang beristirahat pada waktu menjelang maghrib. Kami disambut oleh jalak gading yang bertengger di ranting semak tak jauh dari pos 1. Kami sempat istirahat melihat ada jalak gading yang menyapa, dan memang begitulah adanya. Saat kemudian jalak gading itu mendekat, sedikit keanehan di sini. Biasanya pada saat pancingan dengan makanan, jalak gading itu mau makan, tapi kali ini tidak. Malah cuma melihat saja dengan sorotan mata tajam. Tak lama kemudian terbang. Setelah sebagian dari kami sholat maghrib, kami meneruskan jalan. Keanehan-keanehan mulai menyertai perjalanan kami. Belumlah sampai pos 2, kami mendengar auman harimau. Hal itu sudah tidak masuk akal. Bukankah harimau Jawa telah lama punah? Kami hanya saling pandang dan mengucapkan salam atas kehadiran suara yang tak lazim itu. Kemudian uluk salam yang saya maksud di sini adalah salah satu kebiasaan yang dituturkan orang tua terdahulu jika mendapati sesuatu yang di luar nalar. Sebagian bentuk permisi numpang lewat dengan maksud yang baik dalam tujuan pendakian ditumpahkan. Tak lama setelah kami mendengar auman harimau tersebut, hujan tiba-tiba datang. Untungnya kami sudah persiapkan mantel plastik yang sempat kami beli di salah satu toko souvenir di pelantaran parkir Semoro Sewu. Dengan sedikit tertatih karena licin, tak berapa lama kami sampai di pos 2. Istirahat lagi karena sepertinya hujan tidak kunjung reda. Ada satu hal yang menarik di pos 2 ini. Saya maksud di sini tentu hal yang berbau mistis. Di pos 2 pernah ada salah satu kejadian pendaki cewek meninggal saat bermalam di sini. Disinyalir cewek ini meninggal karena menghirup baler. Setelah kami berembuk, kami memutuskan untuk meneruskan perjalanan tanpa harus menunggu hujan reda. Dari pos 2 menuju ke pos 3 tidak terjadi hal yang di luar nalar. Adanya kami karena trek pendakian mulai curam, adanya membuat kami sekali ngedumel. Meski dalam tahap kewajaran tanpa singgah di pos 3, kami lanjut menuju pos 4. Dan inilah trek yang paling menguras tenaga. Ada beberapa trek yang kemiringannya hampir 60 derajat. Spontan dari salah satu teman kami. Asem, aduh, tenan awak panggil kabeh cuk. Teman saya Ismail itu memang logat Surabayanya yang kental. Maklum dia berasal dari Mojokerto yang memang dielakkannya tidak jauh beda dengan Surabaya. Salah satu dari kami memperingatkan ucapan Ismail itu, meskipun toh hanya candaan atau umpatan sama diri sendiri. Selain dengan ucapan, nampak tebing yang terjal itu kurang konsentrasi sedikit saja akan fatal akibatnya. Pada trek pos 3 dan pos 4, alamat tergelincir ke lembah yang curam. Konsekuensinya terlihat sesekali. Rekan Ismail itu kelelahan. Kebetulan dia di depan saya, sedangkan saya berdiri di paling belakang, atau sering diistilahkan sebagai sweeper. Saya menyadari keadaan yang dialami oleh Isma. Makanya tanpa dia minta, saya menawarkan untuk beristirahat sejenak, sementara 3 teman yang lain sudah ada di depan terlebih dahulu. Tak lebih dari 10 menit kami istirahat sambil mengatur napas yang sempat tersengal-sengal karena kelelahan. Akhirnya kami putuskan untuk lanjut jalan lagi. Nah, kemudian karena bawaan Ismail orang yang latah, berulah beranjak, dia sudah berteriak, "Woi!" Maksudnya memberi kode 3 teman yang di atas. Berapa kali teriakan masih belum ada jawaban. Dengan sambil tertatih meniti tebing yang serupa tangga dari batu di saking tegaknya. Belum berpuluh meter kami berjalan dari teriakan Mais yang terakhir. Bukannya sahutan berasal dari ketiga rekan kami, melainkan balasan suara cekikan suara 2 perempuan. Mendapati hal demikian tanpa dikomando, kami langsung berhenti dan saling pandang, seakan sama-sama meyakinkan apakah kami berdiri dengar hal yang sama. Suara di atas kami kembali berulang dan yang sepertinya sosok gadis dan seorang lagi masih kecil. Kang krungu suara wedok rak.
Ismail memastikan sambil menatap saya. Saya jawab hanya mengangguk sambil memberikan kode jari yang menunjuk maksud dua orang. Bisa jadi itu serupa kuntilanak atas jenisnya, guman saya dalam hati. Sambil terus mendaki sampailah kami pada dataran yang agak landai penuh ilalang. Sedikit lega karena tanjakan yang menguras tenaga ini terlampaui. Saat yang kebetulan memegang senter memastikan keberadaan suara perempuan yang sempat kami dengar itu, bahwa barusan saya yakin bahwa suara dari tempat inilah kemungkinan sumber. Nihil, tidak saya dapati apapun selain jurang di sisi kanan dan ilalang yang basah oleh hujan yang masih menyisakan rinai lembutnya. Setelah memastikan tidak ada siapapun selain kami berdua, dan rupa-rupanya rasa jengkel Ismail pun nular ke saya. Pun dengan bergumam saya juga ngedumel dengan kejadian tersebut. Belumlah ngedumel itu sampai pada ujungnya, lagi-lagi kami dikejutkan oleh suara cekikan persis seperti yang pertama kali kami dengar. Namun kali ini sumber suara pada jurang di sisi kanan kami. Sambil berjalan saya hanya menimpali suara tersebut. Ketawalah sampai puas. Maaf kali ini kami sibuk cari teman ketawa sama yang lain saja, siapa tahu ada. Ya, meskipun ini ngedumel dengan biasa jadi mereka tidak mendengar, tapi setidaknya cukup memuaskan saya atas gangguan mereka. Sambil berjalan menuju pos 4 yang mungkin kira-kiranya 40-an menit dari tempat kami istirahat, yang lantas mendengar suara cekikan sampai kami pos 4. Terlihat banyak orang dan tenda-tenda dari pendaki yang lain. Kami belum mendapati 3 rekan kami yang lain. Anggapan kami waktu itu kemungkinan mereka langsung menuju pos 5. Kami istirahat sejenak sambil menghisap rokok untuk mengusir gigitan malam yang semakin menunggu. Karena sedikit landai dan hujan sudah reda, perjalanan pos 5 itu relatif tidak menguras tenaga, hanya dengan merasa saja yang mengikuti perjalanan ke pos 5 tersebut. Namun sejauh hingga sampai ke pos 5 tidak terjadi hal-hal yang ganjil, selain hanya beberapa batu di sepanjang perjalanan yang banyak sesegi. Sama seperti pos 4, kami tidak mendapati ketiga rekan perjalanan kami di pos 5 ini. Lantas kami menghubungi mereka via HP. Jelas tidak mungkin karena di atas ketinggian ini tidak ada signal. Jangan tanya pakai HP. Kami tidak membawa itu semua. Itulah kekurangan kami hingga kemudian hari itu menjadi pengalaman yang selanjutnya saat mendaki kami akan mempersiapkan sebagian bekal yang penting. Sambil harap-harap cemas memikirkan ketiga rekan kami yang belum kami ketemui keberadaannya, tidak banyak yang bisa kami lakukan malam itu selain pasrah dan tentu saja tak lepas doa. Semoga mereka tidak terjadi hal-hal yang buruk menimpa mereka. Tak terasa waktu terus berjalan dan mungkin karena saking capeknya hingga saat kami saling saat saya dapati malah Ismail sudah tertidur. Karena tidak ada teman untuk berbincang, saya juga ikut berbahan dan belumlah saya terlelap, saya dikejutkan oleh suara perempuan dengan berbincang. Ketika saya intip dari dalam tenda, tak jauh dari tenda kami ada 2 orang gadis yang sedang duduk. Mungkin yang satu tak lebih dari 15 tahun, sedangkan yang satunya lagi seumuran anak TK. Mendapati hal demikian, kemudian saya membangunkan Ismail sambil mencari senter. Saking kagetnya, barangkali saat saya membangunkan Ismail malah ngeracau, tak tentu arah. Nyawanya belum ngecap, orang Jawa bilang. Setelah sadar sepenuhnya, saya kasih tahu tentang keberadaan 2 gadis yang duduk tak jauh dari tenda. Sayangnya saat kami cari keberadaan 2 gadis tersebut sudah tidak ditemui lagi. Kami pastikan bahwa asalnya kedua gadis tersebut adalah makhluk yang tak kasat mata alias bangsa lelembut. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 1.00 lewat. Keberadaan ketiga rekan kami hingga detik ini masih belum jelas keberadaannya. Sedikit berasumsi hal-hal buruk yang menimpa mereka dan rencana-rencana esok hari yang harus kami lakukan jika hal buruk itu terjadi. Bersamaan dengan itu, syukur alhamdulillah ketiga rekan kami sampai di pos 5. Terlihat wajah kelelahan mereka sedikit saling menyalahkan di antara kami. Seperti halnya kami, mereka mengalami kejadian aneh yang bisa dikatakan bersamaan seperti hal yang kami alami. Singkat cerita, kami langsung mendirikan tenda tambahan dengan sepakat untuk saling cerita keesokan harinya. Malam yang penuh kejanggalan yang sangat melelahkan malam itu, kami tidur dan tanpa melihat pada paginya. Pagi sambil menikmati sarapan mie rebus dengan gelas kopi sengkir,
warung di pos 5 kami saling bercerita tentang malam itu. Rupa-rupanya ketiga rekan kami hampir disesatkan oleh arahan orang tua yang duduk tak jauh dari pos 4. Ketika kami akan menuju pos 5, mereka disesatkan sampai goa di Bukit Lawu yang dekat dengan sabana itu. Sepertinya yang kita tahu tempat tersebut adalah pasar setannya Gunung Lawu. Tragisnya, senter yang mereka bawa tidak menyala, mungkin konslet karena basahnya oleh hujan. Untungnya masih ada senter HP yang membantu penerangan jalan mereka. Beruntungnya ada bapak-bapak salah satu penjual di warung pos 5 itu yang malam itu hendak turun. Mungkin bapak-bapak tadi melihat jalan yang mereka lalui salah dan sorot HP yang mereka bawa kemudian diteriaki. Syukurlah ketiga rekan kami tadi langsung merespon teriakan bapak tadi. Setelah putar balik dan ketemu sama bapak-bapak yang meneriaki tersebut, mereka diberitahu kalau rute tersebut yang mereka lalui salah. Dan mungkin sekian cerita dari gua hari ini. Mungkin kawan-kawan mau request cerita selanjutnya, silahkan komen aja di bawah. Sebelum gua akhiri video ini, silahkan subscribe channel ini, like, komen, dan share video ini sebanyak mungkin agar apa yang kalian tahu